Balik lagi bersama gue Mike, dan kali ini gue akan ngebahas alur film dari Filipina yang berjudul Housemaid, yang dimana menceritakan tentang seorang babysitter cantik yang gemulai yang berhasil melaksanakan perpusrengan duniawi dengan majikannya sendiri. Dikarenakan istrinya ini gak berhasil membuat towernya berdiri tegak karena istrinya lagi hamil besar cuy. Dan majikannya ini melakukan itu selama berkali-kali nih. Bagaimana cerita selanjutnya? Sebelum kita masuk, jangan lupa dipencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Gue Mike, langsung aja ke videonya. Let's go! Film dimulai dengan diperlihatkan seorang cewek cantik yang bernama Daisy. Dia bekerja di sebuah restoran yang sedang memenuhi kebutuhan ekonominya dan juga uang kuliahnya. Daisy tinggal di pinggiran kota bersama dengan sahabatnya yang bernama Gina. Lalu suatu ketika Daisy melamar pekerjaan untuk menjadi pembantu rumah tangga nih, sekaligus babysitter. Karena si Daisy ini memang memiliki skill tersebut dan mengambil ilmu keperawatan anak di bangku kuliahnya. Kemudian wanita yang bernama Martha tertarik dengan lamaran si Daisy dan mereka pun akhirnya melakukan interview. Martha sendiri adalah senior asisten rumah tangganya yang bekerja sudah cukup lama di sebuah keluarga konglomerat. Singkat cerita, Daisy pun diterima bekerja di rumah si konglomerat itu. Si Daisy lalu diperkenalkan dengan majikan barunya yang bernama Roxanne, yang dimana sekarang itu dia lagi hamil tua dan mengandung anak kembar. Roxanne sendiri mempunyai seorang putri yang bernama Nami. Lalu Martha menunjukkan kamar tidurnya si Daisy, yang mana gambarnya itu berada di tempat sebelah kamar tidur putrinya yang bernama si Nami. Karena memang tugas pokok dari si Daisy adalah mengurus putri dari majikannya itu. Lalu di malam harinya, Daisy pun melakukan tugas pertamanya, yaitu membuat makan malam. Nah, ketika di meja makan, Nami mengatakan bahwa dia sangat senang dengan si Daisy karena sangat baik dan juga ramah. Roxanne pun juga senang mendengarnya. Begitu selesai makan, suami Roxanne pun pulang ke rumah. Daisy pun diperkenalkan kepada sang suami yang bernama William. William gak banyak omong nih. Dia hanya berharap agar si Daisy bisa mengurus rumah ini dan juga putrinya. Dan setelah itu Daisy pun bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia pun langsung pergi untuk melakukan tugasnya kembali. Ia membersihkan kamar mandi, tapi bersihin kamar mandinya tuh kayak gak beres gitu. Pokoknya bikin kalian melotot deh. Nah, saat itu William pun masuk ke kamarnya dan tentunya melihat si Daisy yang lagi bersih-bersih. William pun mulai main lirik-lirik nih dengan pembantu barunya tersebut. Namun William gak ngelakuin apa-apa karena di belakangnya masih ada si Roxanne. Nah, singkat cerita, di akhir pekan William mengajak semua keluarganya untuk berlibur ke puncak dan mereka pun menginap di villa pribadi mereka. Daisy juga diajak ke sana nih untuk menjaga Nami. Dan karena si Daisy bisa menyetir, ia pun diminta untuk mengemudikan mobil mewah tersebut. Mereka berlibur ke sebuah villa mewah di pinggir pantai dan menghabiskan waktu liburan di sana. Lalu di malam harinya, Nami pun berenang ditemani dengan si Daisy, yang dimana si Daisy ini terus mengawasinya. Dan di sini terlihat William yang mulai curi-curi pandang kepada si Daisy. Apalagi si Daisy ini dengan pakaiannya yang sangat menggugah selera nih. Indomie seleraku. Dan lalu ketika semuanya sudah masuk ke kamar masing-masing, Daisy pun mengambil kesempatan untuk menikmati malamnya tersebut dengan berenang santuy sendirian. Malam harinya, karena suasana sangat cakung, si William ini akhirnya memutuskan untuk melaksanakan perpusrengan duniawi dengan istrinya. Tapi karena lagi hamil besar, William pun gak begitu powerful. Dan tepat di tengah malam, William pun keluar dan pergi ke kamar Daisy. Dengan berlagak-lagak mabuk, dia pun memberikan anggur kepada si Daisy. Karena tadi pas sama Roxanne kurang powerful, akhirnya William pun mengajak pusreng si Daisy. Dan si Daisy menerima ajakan itu tanpa perlawanan cuy. Dan keesokan harinya mereka pun pulang. Daisy pun di sini diam-diam aja nih dan memilih untuk merahasiakan kejadian tersebut. Dan begitu sampai di rumah, si Daisy pun langsung merias wajahnya untuk menarik minat si William. Karena tentunya si Daisy pun ingin dijadikan istri oleh si konglomerat tersebut. Setelahnya Daisy pun bekerja seperti semula lagi, namun sambil lirik-lirik pandang gitu sama si William nih.
Dan singkat cerita, pada suatu malam William pun terbangun dari tidurnya. Dia pun langsung masuk ke kamar putrinya dan melihat putrinya sedang tertidur. Yang artinya dia punya kesempatan lagi untuk melakukan perpusrengan duniawi dengan si Daisy. Begitu masuk ke kamarnya, Daisy pun ternyata terlihat sudah dalam kondisi PW, posisi wena, dan siap menerima asupan gizi dari si bosnya. Dan lagi-lagi mereka pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi dengan begitu keras. Akan tetapi tanpa disadari, Martha ternyata melewati kamar Daisy tersebut dan melihat dengan jelas aktivitas mereka. Namun Martha memilih untuk diam dan berpura-pura tidak tahu. Keesokan paginya, Daisy pun kembali bekerja. Daisy sangat kaget karena diberikan selembar cek dengan nilai uang yang sangat besar, yang dimana William itu meminta untuk menutup rapat-rapat apa yang telah mereka lakukan. Daisy pun kemudian menyendiri dan menangisi hal itu. Dan gak lama kemudian Martha datang dan gak pakai banyak omong, dia langsung menceritakan kepada si Daisy tentang rumah tangganya si William dan si Roxanne. Jadi sebenarnya dulu itu si Martha dan ibunya Roxanne adalah pembantu rumah tangga di rumahnya William. Tapi ibunya William ini memperlakukan Roxanne seperti anaknya sendiri. Hingga akhirnya William pun tertarik pada si Roxanne dan menikahinya. Jadi bisa dibilang Roxanne pun modal dengkul doang nih guys, buat ngedapetin suami kaya raya seperti William. Lalu keesokan harinya Martha menemui Esther atau ibunya si Roxanne. Nah di sini dia pun menceritakan bahwa William menantunya sudah berselingkuh kepada pembantu mereka. Karena hal itu, si Esther pun langsung cepat mengambil tindakan sebelum putrinya si Roxanne kehilangan si William. Dan kemudian Esther pun datang ke rumah anaknya dengan sengaja dia menyenggol tangan si Daisy. Yang dimana ia lagi bersih-bersih sehingga Daisy pun harus dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah melewati berbagai pemeriksaan, dokter pun mengatakan bahwa si Daisy mengalami gagal otak ringan. Dan juga hasil dari informasi dokter, Daisy sudah hamil usia 3 minggu. Martha lalu menghubungi Esther dan memberitahu itu kepada si Roxanne. Yang akhirnya, Roxanne tahu bahwa suaminya telah menghamili pembantu tersebut. Dan akhirnya Esther pun bertekad untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini. Dia nggak mau kebahagiaan putri kesayangannya ini dirusak karena anak dalam kandungannya si Daisy tersebut. Lalu keesokan harinya, Martha mendatangi Daisy di rumah sakit. Dan ia memberikan sebuah cek sebagai permintaan maaf atas kecelakaan dan kerugian yang telah terjadi. Dan setelahnya Martha pun kembali ke rumah. Nah di sini Roxanne merasa sangat marah kepada Martha karena ia membeberkan kejadian ini kepada ibunya duluan. Dan karena perlakuan itu, Martha pun di kamarnya marah-marah sendiri, seolah jasanya selama ini gak pernah dihargain. Padahal dia udah bekerja keras untuk menyelamatkan si Roxanne serta ibunya. Keesokan harinya, Daisy pun diberitahu oleh dokter yang memeriksanya bahwa ia telah hamil. Ia pun baru mengetahui kehamilan itu. Daisy pun benar-benar merasa galau dan curhat kepada temannya yaitu si Gina. Daisy pun bilang kepada Gina bahwa ia berencana untuk mengeluarkan bayi tersebut guna menghilangkan bukti terkuat dari hubungannya dengan si William. Gina lantas menentang dan mengatakan si Daisy kini sudah banyak tabungan dan sudah bisa menghidupi anak tersebut dengan sangat layak tanpa harus pusing mencari tambahan biaya. Singkat cerita, Daisy pun kembali membaik dan dia pun akhirnya diantar kembali ke rumah majikannya. Daisy pun disuruh minum susu setiap hari agar pemulihannya lebih cepat. Dan keesokan paginya, Daisy pun mulai merasa nggak nyaman dan dia berencana untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya tersebut. Namun ketika ia mengungkapkan keinginannya, dia malah mendapatkan tonjokan maut dari si Roxanne. Dan akhirnya terlontarlah kata-kata bijak dari si Roxanne. Daisy pun diminta untuk mengeluarkan bayi itu secepat mungkin. Dan mereka akan memberikan berapapun uang yang diminta oleh si Daisy. Lalu scene berpindah yang dimana memperlihatkan Roxanne yang lagi mencari obat pelancar datang bulan. Lalu begitu tiba di rumah Roxanne, ia langsung memberikan obat itu dan memasukkannya ke dalam susu si Daisy. Dan kemudian si Daisy meminum susunya. Namun gak terjadi reaksi apa-apa nih. Dan keesokan harinya, Roxanne pun pergi ke rumah sakit untuk melakukan persalinan dengan si Esther dan juga si Martha. Lalu dalam hitungan jam persalinan pun berjalan lancar. William pun sangat senang karena memiliki anak laki-laki kembar dari si Roxanne.
William pun lantas mengucapkan terima kasih kepada Roxanne dan merasa sangat bersyukur nih. Dan gak lama kemudian William pun akhirnya pulang ke rumah sendirian. Sampainya di kamar, William pun kaget karena Daisy sedang mandi di kamar pribadinya. Daisy sengaja melakukan hal itu untuk memberitahu bahwa ia kini telah mengandung buah hati mereka. William pun syok mendengar hal itu. Ia langsung keluar dan menjernihkan pemikirannya. Gak lama kemudian air di bathtub itu berubah menjadi merah, yang menandakan bahwa obat racikan Roxanne bekerja sebagaimana mestinya. William pun merasakan penasaran siapa yang memberikan obat itu kepada si Daisy. Padahal William ini siap untuk menjaga bayi tersebut dan menerima si Daisy juga. Dan singkat cerita, Martha pun menemui Daisy dan memberikan sejumlah uang agar si Daisy segera pergi dan jangan kembali lagi. Martha juga akhirnya mengakui bahwa dialah yang membeberkan tentang hubungan gelapnya tersebut. Daisy benar-benar merasa dipermainkan oleh si Martha, padahal Martha lah satu-satunya orang yang dipercaya oleh si Daisy malam itu. Dan saat itu juga Daisy pun kembali ke kontrakan lamanya. Di sini si Daisy pun benar-benar merasa sakit hati dan gak terima dengan segala perlakuan yang ada di sana. Dan mulai saat itu, dia pun bertekad akan membalas semuanya. Lalu beberapa hari kemudian, ketika si Roxanne dan bayinya tiba di rumah, malam itu Daisy menyelinap masuk ke rumah si William dan berniat untuk membawa satu bayinya. Beruntungnya William datang dan mengagalkan niat si Daisy. William pun meminta maaf dan meminta agar si Daisy berbaik hati dengan anak-anaknya. Daisy akhirnya mengembalikan anak William dan langsung kabur dari rumah itu. Mereka semua lalu berkumpul untuk masalah ini, karena Roxanne merasa nggak aman lagi karena kejadian tadi. Roxanne pun menyuruh Martha untuk membereskan masalah ini. Namun untuk pertama kalinya Martha menolak permintaan dari bosnya dan mengatakan ia sudah muak dengan keluarga ini. Lalu nggak lama kemudian, Daisy pun muncul dari atas dan dia mengatakan ia merasa sangat frustasi atas kejadian tersebut. William pun segera meminta maaf atas segala perbuatannya. Begitu juga dengan si Roxanne yang memohon agar si Daisy menghentikan niat buruknya tersebut. Dan pada akhirnya Daisy pun menyudahi semua ini. Dan di depan mereka Daisy mengambil sebuah tali yang tersangkut dengan lampu gantung. Dan tidak lama kemudian lalu melompat dan menyalakan korek yang ada di tangannya. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari sebuah film ini adalah jaga pasangan kalian sebisa mungkin. Karena jika kita lalai sedikit, maka akan timbul niat untuk mencari yang lebih sempurna. Karena kita tahu bahwa kesempurnaan tidaklah bisa kita capai. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki sekarang. Gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.